qori'ah yang dulu pernah menjadi juara masa-masa remajanya, masa mudanya, itu tetap bisa memelihara suara yang dimiliki. Karena banyak juara-juara sekarang tahun ini juara, tahun depan sudah tak bisa baca lagi. Kenapa? Karena kurang latihan, kurang mengasah pisau yang sudah tajam tadi supaya lebih tajam lagi. Karena Al-Quran dibaca itu harus dengan ilmu pengetahuan, ilmu yang terkait dengan Al-Quran, terutama bacaannya banyak sekali. Ada ilmu tajwidnya, ilmu waqaf dan ibtida'nya, ya, dan dari aspek itulah termasuk lagunya dan suaranya. Jadi 4 komponen itu kalau musabaqahnya musabaqah tilawatul Quran yang kaitannya dengan suara. Jadi tajwid itu dinilailah semua yang terkait dari makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya, ahkamul maddi wal qasrnya, panjang pendeknya, fasohah. Itu yang didahulukan adalah waqaf dan ibtida'nya yang merupakan ilmu tersendiri di samping suara dan lagu. Dia menguasai lagu. Tadi walaupun tua-tua, Masya Allah, lagunya tadi 5 yang dibawa. Ya boleh tua orangnya, tapi lagunya muda. Nggak boleh tua. Tadi bahkan dengan suaranya yang lantang, napasnya masih panjang. Ya, hanya tadi yang dibawa, yang tidak dibawa sika sama soba, tak dibawa tadi itu. Nah awan sudah mirip-mirip tadi sudah masuk lagi. Ras Masya Allah, ya. Suara juga walaupun dua masih ada, namanya trailing-trailingnya masih ada. Ya, yang oleh orang Arab disebut dengan zakharif sautiyah katanya. Trailing itu tak mudah, maka diberi nilai. Karena kalau dia tidak pas membawakannya, itu dia akan menjadi kaset yang sangkut, gitu. Maka dia dikasih nilai, ya diberi nilai. Laki-laki yang sulit untuk mengeluarkan trailing itu, tapi kalau wanita biasanya sudah menjadi bahagian dari suaranya itu. Kalau suaranya bagus, dia bawa dan langsung biasanya trailingnya keluar. Maka dari itulah tadi tujuannya bagaimana membumikan Al-Quran ini dari aspek bacaannya terutama. Karena selalu saya sampaikan, bagi kita khususnya warga negara Indonesia yang mengaku dia sebagai seorang muslimah, itu tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa membaca Al-Quran. Apalagi dengan suburnya majelis taklim di mana-mana. Kenapa? Karena putra-putra terbaik bangsa ini sudah berlomba-lomba metode cepat baca, cepat tulis, cepat terjemah. Sudah ada semuanya, puluhan itu. Dan dulu saya koreksi semua itu, sampaikan kepada yang bersangkutan. Termasuk Iqra, Qiraati, ya yang dulu berseteru dulu. Tahun 90-an berseteru antara yang punya Qiraati dengan Iqra. Ya, Kiai Umam dulu dengan Kiai Dahlan. Ya, Dahlan Semarang. Kenapa? Karena banyak di dalam buku itu dibuatkan contoh-contoh dari buku Qiraati itu. Nah yang punya buku tidak mau, protes, ya protes. Karena yang bersangkutan itu yang punya Iqra pernah belajar dengan Kiai Dahlan itu sendiri.
Akhirnya adik-adiknya ya, setelah kehilangannya meninggal juga, itu adik-adiknya kebetulan doktor ya, adik-adiknya yang kebetulan dari mahasiswa saya di Pasca Sarjana itu mau melanjutkan. Saya bilang sudahlah, Al-Quran ngapain kita ribut-ribut, bagaimana kita berbuat untuk umat itu. Maka ada metode. Tidak perlu belajar Al-Quran berhari-hari, berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan membacanya itu. Ya cukup 4 jam saja sudah kenal hurufnya, sudah bisa baca. Dan itu sudah kita buktikan di mana-mana. Ya di mana-mana, di Singapura, di Malaysia, anaknya tidak pernah kenal huruf Al-Quran, titipkan di sebuah masjid. Jam 8 diserahkan, jam 12 ketika zuhur, nanti bapaknya, ibunya bawa Al-Quran dari rumah, tunjuk dari mana saja, suruh dia baca. Maksudnya bacaan mengenal huruf, bukan bacaan seperti mu'ammar seperti itu, ya tentulah tidak. Ya melalui satu proses panjang. Nah, orang yang suka membaca Al-Quran, tadi disebutkan keutamaannya, berarti orang itu selalu setiap saat dia berkomunikasi dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah sebagai penciptanya, maka bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak seperti membaca yang lain, ada nilainya. Satu huruf saja bernilaikan 1 kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10, 100 sampai dengan 700 kebajikan. Maka Nabi jelaskan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1, lamnya 1, mimnya 1. Likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Orang yang membaca Al-Quran juga, nanti Al-Quran yang dibacanya itu akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran juga, orang yang hafal Al-Quran, itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah para nabi-nabi dan para ulama. Ketika Nabi menjelaskan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran juga, orang yang hafal Al-Quran, itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah para nabi-nabi dan para ulama.